Bayangkan, ini terjadi di depan mata Anda sendiri. Di tengah keramaian kota, di depan gedung megah tempat orang-orang berjas mahal berkumpul, seorang wanita miliarder berdiri dengan sikap sempurna, anggun, berwibawa, dan penuh percaya diri. Semua mata memandangnya dengan kagum. Semua orang ingin berada di posisinya. Namun tidak ada yang menyangka. Hanya beberapa langkah dari tempat itu, duduk seorang pria tua dengan pakaian lusuh, menjajakan aqua dingin di bawah terik matahari. Tidak ada yang memperhatikannya. Tidak ada yang menoleh. Sampai momen itu terjadi. Wanita miliarder itu berhenti. Bukan karena dipanggil. Bukan karena diminta. Melainkan karena satu kalimat sederhana yang keluar dari mulut seorang penjual aqua yang bahkan tak dianggap siapapun. Kalimat itu terdengar pelan, tanpa ancaman, tanpa sindiran. Namun dalam hitungan detik, wajah wanita itu berubah pucat. Nafasnya tertahan, dan air mata mulai jatuh di depan orang-orang yang selama ini hanya melihatnya sebagai simbol kesuksesan. Tidak ada yang berani berbicara. Keramaian mendadak senyap, karena semua orang menyadari yang runtuh saat itu bukan harga diri, melainkan luka lama yang selama ini tersembunyi di balik kekayaan dan kekuasaan. Inilah kisah nyata yang viral, tentang bagaimana seorang penjual aqua sederhana membuat wanita miliarder menangis di depan umum, dan mengubah hidup mereka berdua hanya dengan kejujuran dan ketulusan. Halo sahabat semua, terima kasih karena sudah meluangkan waktu dan memilih cerita ini di antara begitu banyak kisah lainnya. Di channel ini kami tidak sekadar menyajikan cerita, tetapi menghadirkan kisah nyata kehidupan yang seringkali luput dari perhatian. Tentang manusia, perasaan, pengorbanan, dan makna di balik setiap peristiwa yang tampak sederhana. Cerita yang akan kalian dengar hari ini bukan tentang siapa yang paling kaya, bukan tentang siapa yang paling berkuasa, melainkan tentang hati manusia, tentang bagaimana satu kalimat jujur dapat menembus dinding yang selama ini dibangun oleh status dan harta. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Sekarang, tarik nafas sejenak. Dan mari kita mulai kisah yang telah menguras air mata banyak orang ini. Namanya Clara Wijaya. Di dunia bisnis, nama itu bukan sekadar identitas, melainkan simbol kekuasaan dan keberhasilan. Ia dikenal sebagai salah satu wanita miliarder termuda, pemilik jaringan properti dan investasi yang tersebar di berbagai kota besar. Media sering menyebutnya wanita yang mengubah segalanya dengan tangan sendiri. Setiap kali Clara hadir di sebuah acara, suasana selalu berubah. Orang-orang berdiri lebih tegak. Senyum-senyum dibuat lebih rapi. Nada bicara diturunkan setengah oktav. Seolah takut terdengar kurang sopan. Ia selalu tampil sempurna. Setelan jas mahal dengan potongan presisi. Rambut tersisir rapi tanpa satu helai pun berani keluar dari tempatnya. Jam tangan di pergelangan tangannya bernilai setara rumah sederhana di pinggir kota. Di mata publik, hidup Clara adalah impian. Ia memiliki semua yang diinginkan banyak orang. Uang, kekuasaan, koneksi, dan rasa hormat. Namun, tak ada satupun dari mereka yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu apartemen mewahnya ketika semua lampu padam dan dunia berhenti memujanya. Pagi itu, Clara berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya. Lantai marmer dingin menyentuh telapak kakinya yang telanjang.
Ia menatap pantulan dirinya. Wanita kuat, sukses, dan tak tergoyahkan. Namun tatapannya kosong. Matanya tampak lelah. Bukan lelah karena kurang tidur, melainkan lelah karena terlalu lama berpura-pura baik-baik saja. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Seperti mencoba menenangkan sesuatu yang selalu bergejolak di dalam dada. Sudah bertahun-tahun Clara hidup seperti ini. Bangun pagi dengan jadwal padat. Rapat demi rapat. Keputusan bernilai miliaran rupiah. Tepuk tangan dan pujian yang tak pernah berhenti. Namun, setiap malam, saat ia sendirian, selalu ada satu perasaan yang kembali menghantamnya tanpa ampun. Sepi. Tidak banyak orang tahu dari mana Clara berasal. Ia tidak dilahirkan dari keluarga kaya. Tidak dibesarkan dengan kemewahan. Masa kecilnya justru penuh dengan ketidakpastian dan ketakutan. Ayahnya seorang pengusaha kecil yang gagal. Ibunya sibuk mengejar kehidupan yang lebih layak, hingga sering lupa bahwa Clara masih membutuhkan pelukan. Saat Clara berusia 12 tahun, orang tuanya bercerai. Bukan karena perselingkuhan, melainkan karena uang. Hari itu masih jelas diingatannya. Ibunya pergi membawa koper, tanpa menoleh sekalipun. Jadilah anak yang kuat. Itulah kalimat terakhir yang ia dengar. Sejak saat itu, Clara belajar satu hal. Dalam hidup, kelemahan tidak punya tempat. Ia tumbuh dengan tekad keras, belajar tanpa henti, bekerja lebih keras dari siapapun, tidak pernah meminta bantuan. Ketika teman-temannya menikmati masa muda, Clara memilih lembur. Ketika orang lain bersandar pada keluarga, Clara hanya bersandar pada ambisinya sendiri. Dan dunia membalasnya. Satu kesuksesan datang, lalu yang lain. Perusahaannya berkembang pesat. Namanya mulai dikenal. Namun seiring naiknya angka di rekening bank, hubungan manusia di sekitarnya justru semakin menjauh. Ia dikelilingi banyak orang, namun jarang benar-benar ditemani. Semua orang berbicara dengannya karena posisi. Semua orang tersenyum karena kepentingan. Tak ada yang bertanya, "Clara, kamu baik-baik saja?" Hari itu, Clara menghadiri sebuah acara besar. Gedung megah, lampu kristal berkilauan. Meja-meja dipenuhi makanan mahal yang bahkan namanya sulit diucapkan. Ia berdiri di atas panggung menerima penghargaan. Tepuk tangan bergemuruh. Kamera menyorot wajahnya dari berbagai sudut. Clara tersenyum. Senyum yang sudah ia latih selama bertahun-tahun. Di dalam hatinya, ada suara kecil berbisik. Untuk apa semua ini, jika tidak ada yang benar-benar mengenalku? Namun, suara itu ia tekan dalam-dalam. Karena Clara Wijaya tidak boleh rapuh, tidak boleh lemah, tidak boleh menangis. Itulah harga dari menjadi sempurna. Saat acara berakhir, Clara keluar dari gedung itu sendirian. Langit mulai gelap. Udara kota terasa berat. Ia menolak tawaran supir untuk segera pulang. "Sebentar," katanya singkat. Ia ingin berjalan kaki sejenak, menyatu dengan dunia yang selama ini hanya ia lihat dari balik kaca mobil mewah. Dan di sanalah, takdir mulai menanti. Beberapa langkah dari pintu utama gedung itu, di sudut trotoar yang jarang diperhatikan, Clara melihat sesuatu yang kontras dengan dunianya. Seorang pria tua, duduk diam dengan kotak styrofoam sederhana. Seorang penjual aqua. Tak ada sorotan kamera, tak ada tepuk tangan, tak ada yang menoleh. Namun entah mengapa, mata Clara tertarik ke arah itu. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Seperti bagian dari dirinya yang selama ini mati rasa, tiba-tiba terusik. Clara berhenti melangkah. Dan tanpa ia sadari, langkah kecil itulah yang akan membuka luka lama dan mengubah hidupnya selama-lamanya. Namanya Pak Dharma. Tidak banyak orang yang tahu nama itu. Bahkan, sebagian besar orang yang setiap hari melewatinya pun tak pernah merasa perlu untuk bertanya. Bagi dunia,
Pak Dharma hanyalah seorang penjual aqua tua yang duduk di sudut trotoar, di bawah bayangan gedung-gedung tinggi yang seolah menertawakannya dari kejauhan. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Pak Dharma sudah terjaga. Bukan karena jam alarm, melainkan karena rasa nyeri di punggung dan lututnya yang semakin hari semakin sulit ditahan. Ia bangun perlahan dari kasur tipis di kamar kontrakan sempit. Dindingnya lembab, catnya mengelupas, atapnya bocor jika hujan terlalu deras. Namun Pak Dharma tidak pernah mengeluh. Ia percaya, selama masih bisa bangun dan bernafas, Tuhan belum selesai dengannya. Setelah sholat subuh, ia memanaskan air untuk membuat teh manis, satu-satunya kemewahan kecil yang masih ia miliki. Sarapan? Tidak selalu. Kadang hanya sepotong roti tawar, kadang hanya air putih, kadang tidak ada apa-apa. Ia menyusun botol-botol aqua ke dalam kotak styrofoam dengan hati-hati. Setiap botol, ia lap agar terlihat bersih. Bukan karena ingin terlihat profesional, melainkan karena ia tidak ingin menjual sesuatu yang tidak pantas untuk diminum orang lain. Kalau saya saja mau minum ini, begitu prinsipnya. Orang lain juga harus merasa aman. Dulu, hidup Pak Dharma tidak selalu seperti ini. Ia pernah menjadi kepala keluarga yang utuh, punya rumah kecil, punya istri yang setia, punya seorang anak laki-laki yang menjadi kebanggaannya. Pak Dharma bekerja sebagai buruh bangunan. Upahnya tidak besar, tapi cukup untuk hidup sederhana. Setiap sore, ia pulang dengan badan lelah namun hati hangat. Istrinya menyambut, anaknya berlari memeluk kakinya. Itu kebahagiaan yang tidak pernah ia sadari nilainya, sampai semuanya direnggut sekaligus. Semuanya berubah pada satu musim hujan. Sebuah kecelakaan kerja terjadi. Rancah bangunan roboh. Pak Dharma selamat, tapi kakinya tidak pernah benar-benar pulih. Ia tidak bisa lagi bekerja berat. Pendapatan berhenti. Tabungan habis untuk biaya pengobatan. Tekanan hidup mulai merayap ke rumah mereka kecil. Tagihan menumpuk. Kebutuhan terus datang. Tak lama setelah itu, istrinya jatuh sakit. Sakit yang membutuhkan biaya lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Pak Dharma menjual apapun yang bisa dijual. Motor, perabot, bahkan cincin kawin. Namun takdir tetap tidak berpihak. Istrinya meninggal dunia, dengan tangan Pak Dharma menggenggam jemarinya. Hari itu, sebagian dari dirinya ikut dikuburkan. Anaknya merantau tak lama kemudian, berjanji akan kembali saat sudah mapan. Namun waktu berjalan, tahun berganti, kabar semakin jarang. Pak Dharma tidak menyalahkan siapapun. Ia percaya setiap orang punya perjuangannya sendiri. Ia memilih bertahan. Dengan kondisi kaki yang tak lagi kuat, pekerjaan berat tak mungkin dilakukan. Hingga suatu hari, seseorang memberinya saran sederhana. Jualan aqua saja, Pak. Tak perlu modal besar. Sejak itulah, Pak Dharma duduk di sudut kota itu setiap hari. Ia memilih tempat itu bukan karena ramai, melainkan karena ia pernah melihat banyak orang kelelahan di sana. Orang-orang penting, orang-orang sibuk, orang-orang yang terlihat sukses. Orang capek pasti haus, pikirnya. Namun kenyataannya, tidak semua orang melihatnya. Sebagian menghindar, sebagian lain pura-pura sibuk dengan ponsel. Sebagian lain bahkan merasa terganggu dengan keberadaannya. Pak Dharma mengerti. Ia tidak marah. Ia tahu, dalam dunia yang serba cepat, orang seperti dirinya mudah menjadi tak terlihat. Namun satu hal yang masih ia miliki dan tidak pernah ia lepaskan adalah harga diri sebagai manusia. Ia tidak pernah memaksa, tidak pernah menarik orang, tidak pernah memohon. Jika ada yang membeli,
ia tersenyum dan mengucap terima kasih. Jika tidak, ia hanya duduk diam dan berbicara dalam hati kepada Tuhan. Hari itu matahari terasa lebih terik dari biasanya. Keringat mengalir di pelipisnya. Tangannya gemetar saat mengambil botol. Ia sudah duduk cukup lama. Belum banyak yang membeli. Di seberang jalan, ia melihat orang-orang keluar dari gedung megah. Pakaian rapi, sepatu mengkilap, aroma parfum mahal terbawa angin. Pak Dharma menunduk, bukan karena minder, melainkan karena sudah terlalu sering merasa kecil di tengah dunia yang terasa terlalu besar. Namun, di dalam hatinya tidak ada iri, tidak ada dendam, hanya satu doa sederhana. Semoga mereka semua pulang dengan selamat. Lalu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Seorang wanita berhenti. Langkahnya tegas, pakaiannya elegan, auranya berbeda. Pak Dharma tidak langsung menawarkan, ia hanya menunggu. Ketika wanita itu berkata, "Satu aqua, Pak." Pak Dharma mengangguk. Saat itulah, ia menatap wajah wanita itu lebih lama dari biasanya. Bukan karena kagum, bukan karena takut, melainkan karena ia melihat sesuatu yang sangat ia kenali. Kesedihan yang disembunyikan terlalu lama. Dan tanpa ia rencanakan, tanpa ia sadari, kata-kata yang lahir dari pengalaman panjang hidupnya akhirnya keluar dari mulutnya. Kata-kata sederhana yang sebentar lagi akan mengguncangkan dunia seorang wanita miliarder. Langkah Clara terhenti. Bukan karena keramaian. Bukan karena seseorang memanggil namanya. Melainkan karena ada sesuatu yang menahan hatinya. Perasaan asing yang tak pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ia berdiri di trotoar itu. Di antara gedung tinggi yang memantulkan cahaya sore. Sementara di hadapannya duduk seorang pria tua dengan kotak styrofoam putih yang catnya mulai menguning. Untuk pertama kalinya hari itu, Clara merasa dunia di sekitarnya melambat. Biasanya, ia akan berjalan terus. Mobil sudah menunggu. Sopir siap mengantar. Agenda berikutnya menanti. Namun kali ini, ia justru menatap botol-botol aqua di dalam kotak itu. Botol biasa. Label sederhana. Tanpa kemewahan apapun. Dan entah mengapa, ia merasa haus. Bukan hanya di tenggorokan, tetapi di dalam dirinya. "Pak," katanya akhirnya. Suaranya terdengar tenang. Namun ada jeda kecil yang tak ia sadari. "Satu aqua?" Pak Dharma mendongak. Ia melihat seorang wanita dengan pakaian rapi, sepatu bersih, dan aroma parfum yang lembut. Namun yang paling menarik perhatiannya bukanlah penampilan itu, melainkan mata wanita tersebut. Mata yang terlihat kuat, namun menyimpan kelelahan yang sangat dalam. Pak Dharma meraih satu botol aqua. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena usia. Ia mengelap botol itu sekali lagi, lalu menyerahkannya dengan kedua tangan. "Silahkan, Bu," katanya sopan. Clara menerima botol itu. Sentuhan singkat jari mereka membuatnya tersentak kecil. Bukan karena dingin botolnya, melainkan karena hangatnya telapak tangan Pak Dharma yang terasa asing namun menenangkan. Ia membuka tutup botol, meneguk airnya perlahan. Dinginnya turun ke tenggorokan, namun tidak serta-merta menghilangkan rasa sesak di dadanya. Clara merogoh tasnya, mengeluarkan uang. "Berapa, Pak?" Pak Dharma menyebutkan harga dengan suara pelan.
Clara mengangguk, lalu menyerahkan uang itu. Jumlah yang jauh lebih besar dari harga sebotol aqua. "Pak, kembaliannya." Pak Dharma tersenyum kecil. "Tidak apa-apa, Bu." Namun bukan soal uang yang membuat momen itu terasa berbeda. Ada keheningan singkat di antara mereka. Keheningan yang aneh. Tidak canggung, tidak memaksa, namun terasa penuh. Clara hendak melangkah pergi. Namun tiba-tiba, Pak Dharma berkata, "Bu." Suaranya tidak keras, tidak memanggil. Hanya seperti orang yang ragu namun merasa harus mengatakan sesuatu. Clara menoleh. "Iya, Pak." Pak Dharma menatapnya sejenak. Ia ragu. Sudah lama ia tidak berbicara terlalu jauh dengan orang asing. Ia tahu batasnya sebagai penjual. Ia tahu posisinya. Namun sesuatu di dalamnya berkata, kalau bukan sekarang, mungkin tidak akan pernah. "Maaf, Bu. Boleh saya bertanya satu hal?" Clara mengangguk pelan. Pak Dharma menarik nafas. Ia tidak menatap uang, tidak menatap botol. Ia menatap mata Clara. "Ibu kelihatan sangat sukses." Katanya jujur. "Orang-orang tadi, semuanya hormat pada ibu." Clara tersenyum kecil. Senyum otomatis yang biasa ia gunakan. Namun Pak Dharma melanjutkan. "Tapi, kenapa mata ibu kelihatan sedih sekali?" Kalimat itu jatuh begitu saja. Tidak tajam, tidak keras, tidak menyudutkan. Namun bagi Clara, kata-kata itu terasa seperti palu yang memecahkan dinding yang selama ini ia bangun rapat-rapat. Dadanya langsung terasa sesak. Ia tidak menjawab. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang tidak berbicara tentang kekayaannya, tidak tentang prestasinya, tidak tentang statusnya. Seseorang bertanya tentang dirinya. "Maaf kalau lancang, Bu." Pak Dharma cepat menambahkan, melihat wajah Clara berubah. "Saya hanya sering melihat orang-orang capek, dan mata tidak pernah bisa bohong." Clara menunduk. Tangannya yang memegang botol aqua sedikit bergetar. Air di dalamnya masih setengah penuh. Ia merasa ada sesuatu naik ke tenggorokannya. Bukan air, bukan udara, kenangan. Ia teringat masa kecilnya, malam-malam panjang tanpa suara ibu, ayah yang pulang dengan wajah putus asa, janji-janji yang tak pernah ditepati. Ia teringat hari-hari ketika ia bersumpah pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan pernah lemah." Namun di hadapan penjual aqua tua ini, sumpah itu terasa rapuh. "Aku baik-baik saja," katanya akhirnya. Namun suaranya tidak sekuat yang ia harapkan. Pak Dharma mengangguk. Ia tidak memaksa, tidak menekan. Namun ia berkata pelan, "Kalau begitu, saya doakan ibu selalu sehat." Kalimat sederhana itu justru membuat pertahanan terakhir Clara runtuh. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya jatuh. Satu tetes, lalu satu lagi. Clara terkejut pada dirinya sendiri. Ia mencoba mengusapnya cepat-cepat. "Maaf, Bu. Saya tidak biasanya begini." Pak Dharma menggelengkan. "Tidak apa-apa, Bu." Noda suaranya tenang. Tidak menghakimi, tidak penasaran berlebihan. Seperti seorang ayah yang melihat anaknya akhirnya lelah. Orang-orang mulai melirik. Beberapa berhenti. Beberapa berpura-pura tidak melihat. Clara menyadarinya. Dan biasanya, ia akan malu. Namun kali ini, tidak. Ia terlalu lelah untuk berpura-pura kuat. "Pak," katanya lirih. "Kenapa Bapak bisa tahu?"
Pak Dharma menyenyum tipis. Karena dulu, saya juga pernah berdiri seperti ibu. Clara mengangkat wajahnya. Terlihat kuat, tapi kosong di dalam. Kalimat itu menancap dalam. Clara tidak tahu siapa pria ini. Ia tidak tahu latar belakangnya. Namun dalam hitungan menit, ia merasa lebih dipahami berbanding bertahun-tahun hidup di dunia yang penuh orang penting. Trotoar itu terasa sunyi. Gedung megah di belakang mereka seperti menjauh. Dua manusia dari dunia yang sangat berbeda, berdiri berhadapan. Tanpa status, tanpa jabatan, tanpa topeng. Hanya hati yang berbicara. Dan tanpa Clara sadari, pertemuan tak sengaja ini baru saja membuka pintu menuju pengakuan paling jujur yang akan mengubah hidupnya selamanya. Clara berdiri mematung. Trotoar itu tidak berubah. Gedung-gedung masih menjulang. Orang-orang masih lalu lalang. Namun, di dalam dirinya, sesuatu telah runtuh. Kalimat Pak Dharma masih menggema di kepalanya. Karena dulu, saya juga pernah berdiri seperti ibu. Terlihat kuat, tapi kosong di dalam. Clara menelan ludah. Dadanya terasa sesak, seperti ditekan sesuatu yang tak terlihat. Ia mencoba menarik nafas, tapi udara seolah tak mau masuk dengan sempurna. Ia menoleh ke arah jalan, berharap ada mobilnya datang, berharap momen ini berlalu begitu saja. Namun kakinya tidak bergerak. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Clara merasa tak sanggup melarikan diri. Pak Dharma memperhatikan perubahan itu. Ia melihat cara bahu Clara sedikit turun. Cara jari-jarinya mencengkram botol aqua lebih erat. Cara nafasnya menjadi tidak beraturan. Ia tahu tanda itu. Itu bukan sekedar kelelahan. Itu adalah hati yang sudah terlalu lama menahan beban. Namun Pak Dharma tidak langsung bicara lagi. Ia memberi ruang. Karena ia tahu, kadang manusia hanya butuh waktu untuk mengizinkan dirinya sendiri rapuh. "Apa, Bapak?" Suara Clara akhirnya terdengar, pelan dan bergetar. Tidak pernah takut terlihat lemah. Pertanyaan itu keluar tanpa rencana, tanpa topeng yang biasa ia gunakan. Pak Dharma tersenyum kecil, senyum yang penuh pengalaman hidup. "Dulu," katanya, "saya sangat takut, Bu." Ia menatap ke arah jalan, seakan melihat masa lalunya sendiri. "Karena saya pikir, kalau saya terlihat lemah, keluarga saya tidak akan aman. Kalau saya menangis, saya bukan laki-laki yang berguna." Clara mendengarkan, dan setiap kata itu terasa seperti cerita tentang dirinya sendiri. "Jadi, Bapak tidak pernah menangis?" tanya Clara lirih. Pak Dharma tertawa kecil, bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang penuh keikhlasan. "Saya menangis," katanya jujur. "Banyak sekali." Clara terkejut. "Bahkan," lanjut Pak Dharma, "ada hari-hari di mana saya duduk sendirian dan bertanya pada Tuhan, kenapa hidup harus sekeras ini?" Clara menutup matanya sejenak. Kata-kata itu menembus langsung ke dadanya. Karena itulah pertanyaan yang selama ini ia simpan sendirian. Orang-orang mulai lebih banyak memperhatikan. Beberapa berhenti berjalan. Beberapa berbisik. Beberapa mengeluarkan ponsel. Tidak tahu apakah harus merekam atau tidak. Mereka melihat sesuatu yang tidak biasa. Seorang wanita kaya, yang biasanya hanya terlihat di layar dan majalah, kini berdiri di trotoar, dengan mata berkaca-kaca. Namun Clara tidak peduli. Ia sudah terlalu lelah untuk mempertahankan citranya. "Pak," kata Clara akhirnya. Suaranya pecah. "Kalau Bapak pernah berada di posisi saya, bagaimana Bapak bertahan?" Pak Dharma menoleh kembali ke arahnya. Tatapan mereka bertemu. Dan di saat itulah Pak Dharma mengucapkan kalimat yang benar-benar menghancurkan pertahanan Clara sepenuhnya. "Saya berhenti bertanya kenapa saya menderita, Bu. Dan mulai bertanya, siapa yang masih bisa saya cintai hari ini?" Kalimat itu,
Tidak keras, tidak dramatis. Namun efeknya seperti petir di siang bolong. Clara terhuyung satu langkah ke belakang. Air mata yang selama ini hanya menggenang, akhirnya tumpah tanpa sisa. Ia menutup mulutnya dengan tangan, namun isaknya lolos. Isakan yang tidak rapi, tidak anggun, tidak terkendali. Isakan seorang manusia yang akhirnya diizinkan untuk lelah. Maaf, maaf, ucap Clara berulang kali, seolah meminta maaf pada dunia. Pak Dharma menggeleng cepat. Tidak perlu minta maaf, katanya lembut. Air mata itu bukan tanda kalah. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara yang lebih pelan. Kadang, itu tanda bahwa hati kita masih hidup. Clara terisak semakin keras. Ia menangis bukan karena kesedihan hari ini saja. Ia menangis untuk semua malam sepi di apartemen mewahnya. Untuk semua ulang tahun yang ia rayakan sendirian. Untuk semua keberhasilan yang tidak pernah ia bisa bagikan dengan orang yang benar-benar ia cintai. Ia menangis untuk dirinya yang kecil, yang dulu berdiri di depan pintu rumah menunggu ibunya pulang dan tidak pernah datang. Orang-orang di sekitar kini benar-benar terdiam. Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang berani menertawakan. Karena mereka menyadari satu hal, yang mereka saksikan bukan drama, melainkan kejujuran yang langka. Seorang wanita yang selama ini dianggap punya segalanya, ternyata hanya ingin satu hal sederhana, dimengerti. Clara akhirnya menurunkan tangannya. Wajahnya basah oleh air mata. Make up mahalnya luntur. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa ringan. Pak Dharma, kata Clara sambil tersenyum lemah. Saya tidak tahu kenapa Bapak bicara seperti ini pada saya. Pak Dharma tersenyum. Mungkin karena Tuhan tahu ibu sudah terlalu lama kuat sendirian. Kalimat itu membuat Clara menangis lagi. Namun kali ini berbeda. Bukan tangisan putus asa, melainkan tangisan lega. Di tengah trotoar itu, di antara dunia miskin dan dunia kaya, dua manusia berdiri sejajar. Tidak ada miliarder, tidak ada penjual aqua. Hanya dua jiwa yang saling melihat tanpa topeng. Dan Clara tahu, momen ini akan ia ingat seumur hidupnya. Karena sejak detik itu, ia sadar satu hal penting. Uang bisa membangun istana, tapi hanya kejujuranlah yang bisa menyelamatkan hati. Tangisan Clara belum mereda. Ia berdiri di tengah trotoar, di tempat yang seharusnya hanya menjadi jalur singgah. Namun, kini berubah menjadi panggung kejujuran yang tidak pernah ia rencanakan. Dadanya naik turun tak beraturan. Isaknya tertahan, lalu pecah lagi. Air mata terus mengalir. Bukan lagi satu atau dua tetes, melainkan deras. Seperti bendungan yang akhirnya jebol setelah bertahun-tahun menahan tekanan. Clara Wijaya, wanita yang dikenal tak tergoyahkan, yang biasa memberi perintah tanpa ragu, yang selalu berdiri paling tegak di ruang rapat, kini menangis tanpa perlindungan. Orang-orang di sekitar benar-benar berhenti. Langkah kaki melambat. Percakapan terputus. Bunyi klakson di kejauhan terdengar samar. Beberapa orang saling pandang, seolah bertanya tanpa suara. Ini benar-benar dia? Ada yang mengenalinya dari berita. Ada yang pernah melihat wajahnya di majalah bisnis. Ada pula yang sama sekali tidak tahu siapa dia. Namun tetap bisa merasakan bahwa yang terjadi di depan mereka bukanlah hal biasa. Seorang wanita kaya menangis, itu bukan pemandangan langka. Namun wanita yang menangis seperti ini, tanpa gengsi, tanpa perlindungan, tanpa topeng, itulah yang membuat semua orang terdiam. Clara menunduk. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, namun tangisannya justru semakin keras. Maaf, katanya terbata-bata. Saya tidak tahu kenapa saya seperti ini. Kata-kata itu terdengar lebih seperti pengakuan daripada permintaan maaf.
Pak Dharma tetap duduk di tempatnya. Ia tidak berdiri, tidak mendekat secara berlebihan. Ia tahu, ini bukan saatnya menggurui, melainkan menjadi tempat aman. "Tidak apa-apa, Bu," katanya pelan. "Kadang, hati hanya perlu dikeluarkan agar tidak sakit sendirian." Kalimat itu membuat Clara terisak lebih keras. Ia mengangkat wajahnya. Matanya merah. Pipinya basah. Riasan mahalnya benar-benar luntur. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa malu. Yang ia rasakan hanyalah satu hal. Lelah tapi jujur. "Pak," ucapnya lirih. "Saya selalu berpikir, kalau saya berhenti kuat, semuanya akan runtuh." Pak Dharma menggeleng perlahan. "Tidak, Bu," katanya lembut. "Yang runtuh itu bukan hidup Ibu, tapi tembok yang selama ini menahan perasaan Ibu sendiri." Clara memejamkan mata. Kalimat itu menusuk tepat di tempat yang selama ini ia lindungi mati-matian. Beberapa orang kini mulai berani mendekat. Tidak terlalu dekat, cukup untuk mendengar. Seorang ibu setengah baya menutup mulutnya. Seorang pria muda mengalihkan pandangan, seolah tidak ingin ikut mengintip kesedihan orang lain. Dan di antara mereka, ada satu orang yang tanpa sadar mengangkat ponsel. Awalnya ragu, lalu menekan tombol rekam. Bukan untuk sensasi, bukan untuk mengejek, melainkan karena ia tahu, momen seperti ini jarang terjadi. Clara tidak menyadari kamera itu. Ia terlalu tenggelam dalam dirinya sendiri. "Saya punya segalanya, Pak," katanya dengan suara pecah. "Uang, perusahaan, penghargaan." Ia tertawa kecil yang pahit. "Tapi saya pulang ke rumah yang sunyi. Tidak ada yang menunggu. Tidak ada yang bertanya bagaimana hari saya." Tangannya gemetar. "Saya takut tidur," lanjutnya. "Jujur, karena saat lampu mati, semua suara di kepala saya tidak bisa saya hentikan." Pak Dharma menunduk. Ia mendengarkan sepenuh hati. "Kesepian itu, Bu, tidak pilih-pilih. Bisa datang ke siapa saja, bahkan ke orang yang kelihatannya paling lengkap hidupnya." Clara mengangguk. Air matanya jatuh lagi. Untuk beberapa detik, tidak ada yang bicara. Hanya suara tangisan yang akhirnya berubah menjadi isak pelan. Clara mengusap wajahnya perlahan. Tangannya masih gemetar. "Saya malu, Pak. Menangis di tempat seperti ini. Di depan banyak orang." Pak Dharma tersenyum hangat. "Bu, kalau hari ini Ibu menangis, itu bukan karena Ibu lemah." Ia berhenti sejenak. "Itu karena Ibu akhirnya jujur pada diri sendiri." Kata-kata itu membuat Clara mengangkat kepala. Ia memandang Pak Dharma lebih lama dari sebelumnya. Pria tua dengan pakaian sederhana itu tidak memberinya solusi instan. Tidak menjanjikan kebahagiaan. Tidak memintanya untuk berubah seketika. Ia hanya mengizinkannya menjadi manusia. Dan itu jauh lebih berharga daripada semua nasihat mahal yang pernah ia dengar. Orang-orang di sekitar kini benar-benar terdiam. Tidak ada ejekan, tidak ada bisikan sinis. Yang ada hanyalah rasa hormat. Karena semua orang di sana tahu, tidak semua orang berani menangis seperti itu. Clara menarik nafas panjang. Isaknya mulai meredah. Ia menegakkan tubuhnya perlahan. "Terima kasih, Pak," katanya tulus. "Bapak tidak tahu betapa besar arti percakapan ini bagi saya." Pak Dharma tersenyum. "Saya hanya orang biasa, Bu. Kalau Ibu merasa terbantu, itu bukan karena saya hebat, tapi karena hati Ibu akhirnya mau berbicara." Beberapa detik kemudian, mobil Clara akhirnya berhenti di tepi jalan. Supir turun dengan wajah bingung.
melihat majikannya dengan mata sembab. Namun Clara mengangkat tangan kecil, memberi isyarat agar menunggu. Ia kembali menoleh ke Pak Dharma. Untuk sesaat, dua dunia yang sangat berbeda itu masih terhubung oleh satu momen kejujuran. Tanpa mereka sadari, rekaman singkat dari kejadian itu akan menyebar kemana-mana. Orang-orang akan menontonnya, membagikannya, dan menamai momen itu dengan berbagai judul. Namun bagi Clara, semua itu tidak penting. Yang penting, hari itu, di tengah kota yang sibuk, di depan seorang penjual aqua sederhana, ia akhirnya berani runtuh. Agar suatu hari, ia bisa bangkit dengan hati yang lebih utuh. Dan di sanalah, kisah ini mulai berubah dari sekedar pertemuan tak sengaja, menjadi cerita yang akan mengubah hidup banyak orang. Tangisan Clara perlahan mereda. Isaknya berubah menjadi napas panjang yang berat, seperti seseorang yang baru saja keluar dari ruang sempit tanpa jendela setelah bertahun-tahun terkurung di dalamnya. Trotoar itu masih ramai, namun bagi Clara, suara dunia terasa menjauh. Yang tersisa hanya dia dan Pak Dharma. Pria utua itu menatap Clara dengan sorot mata yang tenang. Tidak ada rasa ingin tahu berlebihan. Tidak ada keinginan untuk mengorek lebih jauh. Hanya satu hal yang terlihat jelas, pemahaman. "Bu," kata Pak Dharma pelan, "kalau Ibu berkenan, bolehkah saya bercerita sedikit?" Clara mengangguk tanpa ragu. Ia bahkan tidak menyadari bahwa selama ini ia jarang sekali benar-benar mendengarkan orang lain tanpa tergesa, tanpa memikirkan jawaban. Kini, ia ingin mendengar. "Saya dulu," Pak Dharma memulai, "bukan penjual aqua." Clara menatapnya lebih saksama. "Saya punya pekerjaan tetap. Tidak besar tapi cukup. Saya punya istri dan seorang anak." Napas Pak Dharma tertahan sejenak. Bukan karena ia tidak sanggup melanjutkan, melainkan karena ia memilih kata-kata yang tidak menyakitkan dirinya sendiri. "Hidup saya sederhana," lanjutnya. "Pagi kerja, sore pulang. Makan bersama, tertawa sederhana." Ia tersenyum kecil. "Saya pikir waktu itu, hidup saya akan selalu seperti itu." Clara merasakan dadanya kembali menghangat. Ia membayangkan kehidupan yang digambarkan Pak Dharma. Kehidupan yang tidak pernah benar-benar ia miliki. "Lalu?" tanya Clara lirih. Pak Dharma menarik napas panjang. "Lalu, hidup mengajarkan saya satu hal," katanya, "bahwa tidak semua yang kita rencanakan akan kita bawa sampai tua." Ia bercerita tentang kecelakaan kerja, tentang tubuh yang tak lagi kuat, tentang rasa bersalah karena tak bisa lagi memberi, tentang malam-malam panjang di mana ia mendengar istrinya batuk pelan dan berpura-pura tidur agar tidak terlihat lemah. Tentang hari ketika ia menyadari bahwa cintanya tidak cukup untuk melawan takdir. "Saat istri saya meninggal," kata Pak Dharma dengan suara sangat pelan, "saya tidak menangis di pemakaman." Clara terkejut. "Bukan karena saya tidak sedih," lanjutnya, "tapi karena saya takut, kalau saya mulai menangis, saya tidak akan pernah berhenti." Kata-kata itu membuat Clara menunduk. Ia mengerti perasaan itu. Perasaan menahan diri karena takut runtuh selamanya. Setelah itu, Pak Dharma melanjutkan, "Hidup saya menyusut. Rumah hilang, pekerjaan hilang, kesehatan hilang. Yang tersisa hanya dirinya dan satu anak yang perlahan menjauh karena tidak tahan melihat ayahnya menjadi begitu rapuh. "Saya tidak menyalahkannya," kata Pak Dharma cepat, seolah membaca pikiran Clara. "Anak saya hanya ingin hidup lebih baik." Clara merasakan perih pecil di dadanya. Betapa sering manusia saling menjauh bukan karena benci, melainkan karena tidak sanggup saling melihat terluka. "Lalu, Bapak tidak marah pada hidup?" tanya Clara lirih.
Pak Dharma tersenyum tipis. "Saya marah," katanya jujur. "Sangat marah." Ia mengangkat tangannya sendiri. Tangan yang kasar, berurat, dan penuh cerita. "Saya marah pada Tuhan, marah pada nasib, marah pada diri saya sendiri." Ia mengangkat wajahnya. Tapi suatu hari, saya sadar, kemarahan tidak membuat siapapun kembali. Clara menahan napas. "Apa yang membuat Bapak berubah?" tanya Clara pelan. Pak Dharma terdiam cukup lama. Orang-orang di sekitar sudah mulai menjauh. Trotoar kembali menjadi trotoar. Namun bagi dua orang ini, waktu seakan berhenti. "Satu kalimat," jawab Pak Dharma. Akhirnya, Clara mengangkat kepala. "Saya bertanya pada diri saya sendiri," kata Pak Dharma. "Kalau semua sudah diambil, lalu apa yang masih bisa saya berikan?" Clara tertegun. Jawabannya bukan uang, bukan tenaga, bukan jabatan. Ia tersenyum lembut. Jawabannya adalah kehadiran. Clara merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Sejak itu, Pak Dharma melanjutkan, "Saya berhenti sibuk dengan apa yang saya kehilangan." Ia mengangkat bahu kecil. "Saya mulai memperhatikan orang, mendengarkan, menyapa, mendoakan." Ia menoleh ke Clara. "Kadang," katanya, "manusia tidak butuh solusi. Mereka hanya butuh seseorang yang tidak pergi saat mereka jujur." Kalimat itu terasa seperti tamparan lembut bagi Clara. Berapa banyak orang yang ia tinggalkan karena mereka terlalu repot. Berapa banyak perasaan yang ia singkirkan demi terlihat kuat. Ia merasa kecil, namun tidak terhina. Ia merasa sadar. "Pak," kata Clara dengan suara bergetar, "saya merasa seperti sedang melihat masa depan saya sendiri." Pak Dharma mengangguk pelan. "Mungkin," katanya, "atau mungkin Tuhan sedang memberi ibu kesempatan untuk memilih jalan yang berbeda." Clara menelan ludah. "Saya duduk di sini setiap hari," kata Pak Dharma, "dan saya melihat banyak orang." Ia tersenyum kecil. Yang muda, yang tua, yang kaya, yang miskin. Ia menatap Clara dalam-dalam. "Dan saya belajar satu hal penting, Bu." Clara menunggu. "Hidup bukan tentang siapa yang paling lama berdiri," kata Pak Dharma. "Tapi siapa yang masih mau menolong orang lain berdiri saat dirinya sendiri lelah." Kata-kata itu mengendap pelan namun dalam. Clara merasakan dadanya sesak lagi, namun kali ini berbeda. Bukan karena sedih, melainkan karena tercerahkan. Ia menyadari bahwa selama ini ia terus berlari tanpa tahu kemana. Dan di depan seorang penjual aqua, ia akhirnya menemukan cermin yang jujur. "Terima kasih, Pak," kata Clara dengan suara mantap. "Cerita Bapak membuat saya melihat hidup saya sendiri dengan cara yang berbeda." Pak Dharma tersenyum. "Kalau begitu, hari saya tidak sia-sia." Angin sore berhembus pelan, matahari mulai condong. Di trotoar sederhana itu, tanpa seminar, tanpa panggung, tanpa tiket mahal, seorang wanita miliarder mendapat pelajaran hidup yang tidak pernah ia dapatkan dari semua ruang rapat mewah yang pernah ia masuki. Dan ia tahu, setelah hari ini, ia tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Tidak ada yang menyangka bahwa momen sunyi di sudut trotoar itu akan keluar dari batas ruang dan waktu, lalu menjalar ke jutaan layar ponsel dalam hitungan jam. Seseorang tidak bernuat mencari sensasi, tidak mengejar ketenaran, mengunggah potongan video singkat ke media sosial. Durasi videonya tidak panjang, hanya beberapa puluh detik. Namun isinya mengandung sesuatu yang tidak bisa dibuat-buat. Dalam video itu, terlihat seorang wanita elegan dengan pakaian mahal dan wajah dikenal publik berdiri di depan penjual aqua tua. Tangannya gemetar, matanya merah, air mata jatuh tanpa bisa ditahan.
Dan di depannya, seorang pria tua dengan pakaian sederhana duduk tenang, mendengarkan. Tanpa drama, tanpa paksaan, hanya kehadiran. Awalnya, video itu hanya mendapat beberapa puluh tayangan, beberapa komentar. Namun satu komentar muncul dan disukai banyak orang. Ini bukan soal kaya atau miskin. Ini soal manusia. Sejak saat itu, sesuatu bergerak. Dalam 1 jam, tayangan menjadi ribuan. Dalam 2 jam, menjadi puluhan ribu. Judul-judul bermunculan, ditulis oleh orang-orang yang bahkan tidak ada di sana. Wanita miliarder menangis di depan penjual aqua. Kalimat penjual aqua ini membuat wanita kaya runtuh. Bukan drama, ini kehidupan nyata. Nama Clara Wijaya mulai disebut. Awalnya dengan tanda tanya, lalu dengan kepastian. Clara sendiri belum tahu apa-apa. Ia sudah berada di dalam mobil. Wajahnya masih sembab. Matanya menatap keluar jendela, melihat kota yang terasa berbeda dari sebelumnya. Ponselnya bergetar, 1 notifikasi, lalu 2, lalu puluhan. Ia mengabaikannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak ingin tahu apa kata dunia. Namun dunia tidak menunggu. Beberapa jam kemudian, manajernya menelepon. "Clara, kamu sudah lihat media sosial?" Nada suara di seberang sana bukan panik, melainkan bingung. "Ada apa?" tanya Clara pelan. "Ada video kamu, dan itu sudah di mana-mana." Clara membuka ponselnya. Ia melihat wajahnya sendiri di layar. Wajah yang tidak sempurna, tidak tersenyum, tidak terkendali. Ia melihat dirinya menangis. Dan anehnya, ia tidak malu. Yang ia rasakan justru adalah ketenangan kecil yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Komentar demi komentar mengalir. Ada yang terkejut, ada yang tersentuh, ada yang menangis sambil menonton. "Aku juga kaya, tapi kesepian. Penjual aqua itu seperti ayahku." Akhirnya, ada orang berani jujur di ruang publik. Namun, tidak semua reaksi indah. Ada juga komentar sinis, drama, settingan, pencitraan orang kaya. Clara membaca semuanya, tanpa membalas satupun. Ia tahu satu hal, kebenaran tidak butuh pembelaan berisik. Sementara itu, Pak Dharma tidak tahu apa-apa. Ia pulang ke kontrakan kecilnya dengan langkah pelan seperti biasa. Ia merasa hari itu berbeda, tapi tidak tahu kenapa. Ia hanya tahu, hati wanita itu terlihat lebih ringan saat pergi. Dan itu cukup. Keesokan paginya, Pak Dharma kembali ke tempat yang sama. Namun ada yang berubah. Beberapa orang mendekat, bukan untuk membeli aqua, melainkan untuk melihat wajahnya. "Pak, Bapak yang di video itu ya?" Pak Dharma bingung. "Video apa, Nak?" Seseorang menunjukkan layar ponsel. Pak Dharma melihat dirinya sendiri, duduk, diam, dan mendengarkan. Ia terdiam lama. "Pak, Bapak luar biasa." Pak Dharma menggeleng cepat. "Saya tidak melakukan apa-apa," katanya jujur. Namun orang-orang tetap datang. Ada yang membeli aqua, ada yang memberi uang lebih. Ada yang hanya ingin berjabat tangan. Pak Dharma menerima dengan sopan, namun hatinya tidak berubah. Ia tetap duduk, tetap menjual, tetap menjadi dirinya sendiri. Media mulai meliput. Wartawan berdatangan. Kamera, mikrofon. Mengapa Bapak berkata seperti itu pada Clara Wijaya? Apakah Bapak tahu siapa dia? Pak Dharma menjawab singkat. "Saya hanya melihat manusia yang sedang lelah." Jawaban itu justru membuat kisah ini semakin menyebar. Sementara itu, Clara diundang ke berbagai acara, diminta klarifikasi, diminta wawancara. Ia menolak hampir semuanya. Hingga suatu malam, ia duduk sendiri di apartemennya dan memutar ulang video itu.
Ia melihat wajah Pak Dharma. Tenang, tulus. Dan saat itulah, Clara menyadari sesuatu yang menggetarkan hatinya. Dunia mungkin melihat tangisannya, tapi dunia belum tahu apa yang akan ia lakukan setelah itu. Ia membuka laptop, menulis email, bukan ke media, bukan ke investor, melainkan ke dirinya sendiri, tentang hidup seperti apa yang ingin ia jalani setelah hari itu. Sementara video terus menyebar, sesuatu mulai berubah di masyarakat. Orang-orang mulai berbagi cerita pribadi tentang kesepian, tentang luka yang disembunyikan. Tagar sederhana muncul. Dengarkan dulu. Bukan tentang Clara, bukan tentang Pak Dharma. Tentang kebiasaan baru, berhenti sejenak, dan mendengarkan. Clara berdiri di balkon malam itu. Lampu kota berkelip. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendirian meski berdiri sendiri. Karena ia tahu, di sudut kota sana, ada seorang penjual aqua yang tanpa sadar telah menyalakan sesuatu di dalam dirinya. Dan video itu bukanlah akhir, melainkan awal dari perubahan besar yang akan segera ia buat. Malam itu, Clara tidak tidur. Bukan karena ponselnya terus bergetar, bukan karena namanya masih menjadi topik pembicaraan, melainkan karena pikirannya terlalu penuh. Namun anehnya, hatinya terasa lebih jujur daripada sebelumnya. Ia duduk di lantai apartemennya, bersandar pada sofa mahal yang dulu selalu membuatnya merasa aman. Lampu kota terlihat dari balik jendela besar. Kilau yang biasanya membuatnya bangga, kini terasa asing. Di tangannya, segelas air putih. Bukan anggur, bukan kopi mahal, air biasa. Ia tersenyum kecil. Getir. Clara memutar ulang video itu sekali lagi. Bukan untuk melihat dirinya, melainkan untuk memperhatikan wajah Pak Dharma. Kerutan di wajah itu, tatapan yang tidak menilai, nada suara yang tidak menggurui. Dan satu kalimat itu, yang terus bergema di kepalanya. Kalau tidak apa-apa, menangislah. Tidak semua yang kuat harus selalu terlihat kuat. Clara menutup laptop. Air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini, bukan karena luka, melainkan karena kelegaan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak ingin melakukan sesuatu demi citra, demi berita, demi penilaian publik. Ia ingin melakukan sesuatu yang tidak perlu diketahui siapapun, kecuali satu orang. Pagi itu, Clara bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan pakaian sederhana, tanpa riasan berlebihan, tanpa sopir. Ia menyetir sendiri mobilnya, melewati jalan-jalan yang jarang ia lewati, menuju sudut kota yang kini terasa penting. Ia tidak membawa kamera, tidak ada pengawal, tidak ada pengumuman. Hanya sebuah amplop coklat di tasnya, dan sebuah keputusan di hatinya. Pak Dharma sudah duduk di tempat biasa. Namun, hari itu berbeda. Di sekelilingnya masih ada beberapa orang yang berhenti, bukan karena haus, melainkan karena rasa ingin tahu. Pak Dharma tetap menjual dengan tenang, menjawab seperlunya, menolak berlebihan. Ia tidak merasa dirinya istimewa. Ia hanya melakukan apa yang selalu ia lakukan. Hadir. Clara memarkir mobil agak jauh. Ia turun, menarik nafas panjang. Jantungnya berdebar, bukan seperti saat menandatangani kontrak jutaan dolar, melainkan seperti seseorang yang akan mengakui sesuatu pada dirinya sendiri. Ia berjalan mendekat. Beberapa orang mengenalinya, berbisik, menoleh. Namun Clara tidak peduli. Matanya hanya tertuju pada Pak Dharma. Pak Dharma mengangkat wajahnya dan langsung mengenalinya. Ia berdiri refleks. "Bu," katanya pelan. Clara tersenyum kecil. "Pak, saya kembali." Mereka duduk. Tidak ada air mata kali ini. Tidak ada kerumunan. Tidak ada kamera. Hanya dua manusia di dua ujung kehidupan yang akhirnya bertemu lagi. Clara mengeluarkan 2 botol aqua,
meletakkannya di depan Pak Dharma. "Saya beli," katanya. Pak Dharma tersenyum. "Terima kasih." Clara terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara yang jujur, tanpa latihan, tanpa naskah. "Pak, hari itu Bapak tidak hanya mendengarkan saya, Bapak menyelamatkan saya dari diri saya sendiri." Pak Dharma menggeleng pelan. "Saya hanya duduk, Bu." "Justru itu," jawab Clara. "Tidak ada yang mau duduk bersama saya selama ini." Clara lalu mengeluarkan amplop coklat itu, meletakkannya di atas meja kecil. Pak Dharma langsung menolaknya. "Maaf, Bu, saya tidak bisa menerima uang sebanyak itu." Clara tersenyum. "Saya tahu. Karena itu, ini bukan uang untuk Bapak." Pak Dharma menatapnya bingung. "Ini," kata Clara pelan, "adalah modal untuk sesuatu yang Bapak pilih sendiri." Ia menjelaskan tentang rencana kecil, bukan bisnis besar, bukan yayasan dengan namanya, melainkan kios minuman sederhana, bersih, aman, dengan tempat duduk kecil. Tempat orang bisa berhenti bukan hanya untuk minum, tapi untuk bernafas. Dan satu syaratnya, tidak ada nama saya di sana. Pak Dharma terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. "Bu, kenapa saya?" Clara menjawab tanpa ragu. "Karena Bapak mengajarkan saya bahwa hidup bukan soal siapa yang paling terlihat, tapi siapa yang paling peduli." Pak Dharma mengusap wajahnya. Ia tidak langsung menjawab. Akhirnya ia berkata, "Kalau begitu, izinkan saya menggunakan tempat itu untuk membantu orang lain juga." Clara mengangguk. "Itu harapan saya." Mereka berjabat tangan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada saksi. Namun momen itu lebih besar daripada apapun yang pernah Clara lakukan di depan publik. Hari-hari berikutnya, perubahan mulai terjadi. Tanpa pengumuman resmi, sebuah kios kecil berdiri. Sederhana, hangat. Di salah satu sisinya tertulis kalimat kecil. "Silahkan duduk, tidak harus membeli." Tidak ada logo, tidak ada nama miliarder. Clara kembali ke rutinitasnya, tapi ia berubah. Ia mulai menolak beberapa proyek, mengurangi pertemuan yang kosong, mulai meluangkan waktu untuk mendengarkan orang-orang yang selama ini hanya lewat di hidupnya. Ia tidak mengunggah apapun, tidak memberi klarifikasi. Dan anehnya, publik justru lebih menghormatinya. Sementara Pak Dharma, masih Pak Dharma. Ia tetap duduk, tetap mendengarkan. Namun kini, ia tidak lagi sendirian. Beberapa orang mulai datang bukan karena video, melainkan karena merasa diterima. Clara suatu sore kembali lewat. Dari kejauhan, ia melihat Pak Dharma tertawa kecil bersama seorang ibu yang sedang bercerita. Clara tidak mendekat. Ia tersenyum dan pergi. Karena ia tahu, keputusan terbaik dalam hidupnya bukanlah yang disaksikan banyak orang, melainkan yang membuat hidup orang lain lebih ringan tanpa perlu diketahui siapapun. Dan dari keputusan sunyi itulah, takdir mulai bergerak, menuju pertemuan yang jauh lebih besar daripada sekedar satu video viral. Kios kecil itu tidak pernah direncanakan untuk menjadi pusat perhatian. Tidak ada spanduk pembukaan, tidak ada potongan pita, tidak ada foto bersama. Namun justru karena kesederhanaannya, ia menjadi tempat yang hidup. Setiap pagi, Pak Dharma membuka kios dengan gerakan yang sama seperti dulu. Pelan, tertib, tanpa tergesa. Ia menyusun botol minuman, membersihkan bangku kecil, lalu duduk, dan menunggu. Hari pertama, hanya 2 orang yang berhenti. Seorang sopir ojek online yang tampak kelelahan, dan seorang ibu dengan anak kecil yang matanya sembab. Tidak ada transaksi besar, tidak ada percakapan panjang. Namun sebelum pergi, ibu itu berkata pelan, "Terima kasih, Pak. Sudah membiarkan saya duduk." Pak Dharma hanya mengangguk. Hari kedua, orang-orang mulai datang lebih banyak. Bukan karena video, melainkan karena cerita kecil yang menyebar dari mulut ke mulut. Ada tempat duduk di sana. Penjualnya baik. Kita tidak harus beli.
Dan bagi sebagian orang, itu sudah cukup. Suatu sore, seorang pria muda duduk lama tanpa memesan apapun. Pak Dharma tidak bertanya. Setelah hampir setengah jam, pria itu bicara dengan suara bergetar. "Pak, saya baru kehilangan pekerjaan. Saya belum berani pulang." Pak Dharma mendengarkan. Tidak memberi solusi. Tidak menyela. Saat pria itu pergi, ia meninggalkan uang kecil di meja. Pak Dharma mengembalikannya. "Gunakan untuk besok," katanya. Pria itu menangis. Pelan-pelan, kios itu menjadi tempat singgah bagi orang-orang yang tidak terlihat, yang lelah tapi harus kuat, yang sedih tapi tidak tahu harus kemana, yang merasa kecil di tengah kota besar. Dan Pak Dharma menjadi pendengar yang sama, seperti hari itu. Clara tahu tentang ini bukan dari laporan, melainkan dari pesan singkat anonim yang masuk ke email pribadinya. "Terima kasih. Saya tidak tahu siapa Anda. Tapi tempat kecil itu menyelamatkan hidup saya." Clara membaca pesan itu berulang kali. Ia tidak membalas. Ia hanya menutup laptop dan memejamkan mata lama. Namun, takdir belum selesai. Suatu siang, seorang wanita paruh baya datang ke kios itu. Pakaiannya rapi, wajahnya tegas, matanya waspada. Ia menatap Pak Dharma lama. Bapak yang dulu sering jual aqua di lampu merah itu ya?" Pak Dharma mengangguk. Wanita itu menarik napas dalam. Saya adik kandung almarhum istri Bapak." Waktu seakan berhenti. Pak Dharma terdiam. Sudah bertahun-tahun ia tidak mendengar suara itu. Ia mempersilakan wanita itu duduk. Tangannya sedikit gemetar. Wanita itu bernama Ratna. Ia datang bukan karena video, bukan karena kios, melainkan karena rasa bersalah yang dipendam terlalu lama. "Saya dulu menyalahkan Bapak," katanya pelan. "Karena kakak saya meninggal dalam keadaan susah." Pak Dharma menunduk. "Saya juga menyalahkan diri saya," jawabnya jujur. Wanita itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi hari itu, saya lihat video itu, dan saya sadar, Bapak tidak pernah berhenti menjadi orang baik." Ratna menangis, untuk pertama kalinya di depan Pak Dharma. Mereka berbicara lama, tentang masa lalu, tentang kehilangan, tentang luka yang tidak pernah selesai. Dan saat Ratna pergi, ia memeluk Pak Dharma. "Maafkan saya," katanya. Pak Dharma membalas pelukan itu. "Terima kasih sudah datang." Keesokan harinya, Ratna kembali. Bukan sendiri. Ia membawa keponakannya, anak laki-laki remaja yang selama ini hanya tahu cerita pahit tentang pamannya. Anak itu menatap Pak Dharma ragu. Pak Dharma tersenyum. "Sudah makan?" Anak itu menggeleng. Pak Dharma menyerahkan sebotol minuman dan sebungkus roti. Dan di momen sederhana itu, sebuah hubungan yang lama terputus, pelan-pelan tersambung. Sementara itu, Clara akhirnya datang. Bukan sebagai tamu utama, bukan sebagai penyelamat. Ia datang pagi-pagi, duduk di bangku ujung, memakai topi. Ia menyaksikan semua tanpa memperkenalkan diri. Ia melihat Pak Dharma mendengarkan, melihat orang-orang pergi dengan wajah lebih ringan, melihat Ratna tertawa kecil bersama keponakannya. Air mata Clara jatuh, diam-diam. Seorang anak kecil menghampirinya. "Tante, kenapa menangis?" Clara tersenyum. "Karena bahagia." Anak itu mengangguk, seolah mengerti. Hari itu, seorang jurnalis datang. Ia mengenali Clara. Ia mendekat, hendak bertanya. Clara menggeleng pelan. "Biarkan tempat ini tetap seperti ini," katanya lembut. Jurnalis itu terdiam, dan untuk pertama kalinya, ia menurunkan kameranya. Menjelang sore, Pak Dharma menghampiri Clara. "Kamu datang," katanya pelan. Clara mengangguk.
Terima kasih, karena tidak pernah berubah. Pak Dharma tersenyum. Karena saya tidak pernah menjadi siapa-siapa. Clara menggeleng. Bapak telah menjadi tempat pulang bagi banyak orang. Saat matahari terbenam, orang-orang mulai pergi. Bangku kosong kembali ada. Pak Dharma membersihkan meja. Clara berdiri. Ia akan pergi, katanya. Pak Dharma mengangguk. Terima kasih sudah duduk. Clara melangkah pergi. Namun di dalam hatinya, ia tahu, pertemuan hari itu bukanlah akhir, melainkan bukti bahwa satu keputusan kecil yang lahir dari kejujuran dapat mempertemukan luka-luka yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Dan bahwa hidup tidak selalu berubah lewat sorotan besar. Kadang, ia berubah lewat bangku kecil di sudut jalan. Tidak ada perayaan. Tidak ada pengumuman besar. Tidak ada kalimat, inilah akhirnya. Karena hidup jarang menutup kisahnya dengan tanda seru. Ia menutupnya dengan keheningan yang perlahan menyadarkan manusia bahwa sesuatu telah berubah dan tidak akan kembali seperti semula. Pagi itu, kios kecil di sudut jalan kembali dibuka. Pak Dharma datang lebih awal. Udara masih dingin, jalanan belum ramai. Ia menyapu lantai pelan-pelan, menyusun botol minuman, lalu duduk di bangku kayu kecil yang kini mulai usang. Bukan karena usia, melainkan karena sering dipakai. Dipakai untuk duduk, dipakai untuk diam, dipakai untuk menangis. Pak Dharma menatap jalanan. Ia tidak menunggu siapapun secara khusus. Ia hanya hadir. Satu persatu orang datang. Ada yang membeli, ada yang tidak. Ada yang hanya duduk 5 menit, ada yang berlama-lama tanpa bicara. Pak Dharma menerima semuanya dengan wajah yang sama. Tenang, tanpa penilaian. Karena ia telah belajar sesuatu yang tidak tertulis dimanapun. Kadang, kehadiran lebih menyembuhkan daripada nasihat. Di tempat lain, Clara memulai hari yang berbeda. Ia masih Clara yang dikenal publik. Masih memimpin perusahaan, masih membuat keputusan besar. Namun ada perubahan kecil yang tidak terlihat kamera. Ia kini lebih sering berhenti. Lebih sering bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Dan lebih sering mendengarkan jawabannya. Suatu siang, Clara menghadiri rapat penting. Presentasi berjalan lancar, angka-angka sempurna. Namun di akhir rapat, salah satu karyawannya, seorang wanita muda, berbicara dengan suara ragu. Bu, bolehkah saya bicara sebentar? Clara mengangguk. Wanita itu menangis. Dan Clara tidak menyela. Ia hanya duduk, seperti seseorang yang pernah ia temui di sudut jalan. Hari demi hari berlalu. Video viral itu perlahan tenggelam di telan konten baru. Netizen berpindah. Trending berganti. Namun dampaknya tidak ikut pergi. Karena sesuatu yang lahir dari ketulusan tidak butuh sorotan untuk terus hidup. Kios kecil itu kini menjadi bagian dari rutinitas kota. Pengemudi ojek mampir pagi-pagi. Pedagang lain saling menyapa. Anak-anak sekolah duduk sebentar sebelum bel pulang. Di salah satu sisi kios, tertulis tulisan tangan kecil yang kini mulai pudar. Silahkan duduk. Tidak harus membeli. Tidak ada yang tahu siapa yang menuliskannya pertama kali. Dan itu tidak penting. Suatu sore yang tenang, hujan turun perlahan. Jalanan basah. Orang-orang berlari mencari teduh. Seorang pria tua berhenti di kios. Pak Dharma mempersilahkannya duduk. Pria itu tidak membeli apapun. Ia hanya berkata pelan, "Saya baru kehilangan istri saya." Pak Dharma menunduk hormat. "Apa yang paling Bapak rindukan?" Pria itu terdiam lama. Lalu menjawab. Suara langkahnya, air mata jatuh. Pak Dharma tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk, menjadi saksi kehilangan. Di kejauhan, Clara melewati jalan itu. Ia tidak berhenti. Ia hanya melambatkan mobilnya. Melihat kios kecil itu dari kejauhan, dan tersenyum. Ia tahu, tempat itu tidak lagi membutuhkan dirinya. Dan justru itulah,
Tanda bahwa keputusannya benar. Malam datang. Lampu kios dinyalakan. Cahayanya kecil, namun cukup untuk membuat sudut itu terlihat hangat. Pak Dharma membereskan dagangan, menutup botol, menyusul bangku. Sebelum pulang, ia duduk sebentar, menghela napas panjang. Ia teringat hari itu, hari ketika seorang wanita kaya menangis di depannya. Bukan karena ia siapa-siapa, bukan karena kata-kata hebat, melainkan karena ia berani melihat seseorang, bukan dari statusnya. Pak Dharma tersenyum kecil. Hidup memang aneh, gumamnya. Di rumahnya yang sederhana, Clara membuka jendela. Angin malam masuk. Ia duduk dengan secangkir teh hangat. Tidak ada kamera. Tidak ada sorotan. Ia membuka buku catatan kecil. Di halaman terakhir, ia menulis satu kalimat. Aku tidak ingin hidup hanya untuk terlihat berhasil. Aku ingin hidup untuk benar-benar hadir. Ia menutup buku itu. Dan untuk pertama kalinya, ia tidur dengan damai. Hari demi hari berjalan. Pak Dharma tetap duduk. Clara tetap melangkah. Dunia tetap ramai. Masalah tetap ada. Namun kini, di tengah kebisingan itu, ada ruang kecil yang mengajarkan sesuatu pada banyak orang. Bahwa kita tidak selalu harus menjadi penyelamat. Tidak selalu harus kuat. Tidak selalu harus berbicara. Kadang, cukup duduk. Cukup mendengarkan. Cukup hadir. Dan jika suatu hari kamu merasa lelah, merasa tidak terlihat, merasa ingin menangis namun tidak tahu harus kemana, ingatlah kisah ini. Tentang seorang penjual aqua. Tentang seorang wanita miliarder, dan tentang satu bangku kecil di sudut jalan yang mengubah banyak hidup. Tanpa pernah meminta apapun. Karena kebaikan sejati tidak berisik. Namun ketika ia hadir, ia tinggal selamanya di hati orang-orang yang pernah merasakannya. Sahabat semua, jika kamu masih bertahan sampai di bagian akhir cerita ini, terima kasih. Karena itu berarti kamu bukan hanya mendengarkan, tetapi ikut merasakan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu berubah oleh kata-kata besar, jabatan tinggi, atau harta yang melimpah. Kadang, perubahan justru datang dari hal yang paling sederhana. Kesediaan untuk hadir dan mendengarkan. Penjual aqua dalam cerita ini tidak memberi nasihat panjang, tidak menawarkan solusi instan. Ia hanya duduk dan memberi ruang bagi seseorang untuk menjadi manusia seutuhnya. Dan dari situlah, sebuah perubahan besar lahir. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua bahwa di balik wajah yang terlihat kuat, banyak hati yang sedang lelah. Bahwa satu sikap kecil, satu perhatian tulus, bisa menjadi penyelamat bagi seseorang yang hampir menyerah. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Terima kasih sudah membuka hati. Jika kisah ini menyentuhmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kisah ini agar pesan kebaikan ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Kami pamit untuk sekarang. Jaga hatimu, jaga empati, dan sampai jumpa di cerita berikutnya.